Otomatis anak-anak keturunan kita itu nanti mereka akan tidak tahu bahasa. Ini fakta. Barang ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan lagi ke depan itu jangan sampai nanti anak-anak kita ditanya, kamu dari mana? Kita dari Wamena. Wamena faham apa? Ini contoh anak saya nanti bilang, saya punya nama ini, saya punya faham Lani. Oh Lani orang mana? Orang Wamena. Bisa pakai bahasa daerah, nanti kita punya anak Donggar. Kepala tidak bisa bahasa. Ini yang saya takut. Itu paling ditakutkan. Ini yang saya khawatirkan sekarang. Makanya saya biasakan anak-anak itu harus pakai bahasa daerah. Tapi dari deklarasi 46 bahasa dan juga 46 ini, memang ada rencana untuk dikasih masuk di dalam pendidikan? Betul, ada rencana begitu. Dan ini kita sudah, rencana ini kami sudah bahas di beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini. Di Kabupaten Jayapura pernah kita bicara, terus sampai di Provinsi Papua juga, waktu itu kita turun di itu temu kita budayawan terus seniman di seluruh Provinsi Papua Pegunungan. Dari Dewan Kesenian juga pernah bikin kegiatan juga sama seperti ini. Sudah banyak rekomendasi-rekomendasi yang kita buat untuk segera dorong dalam bentuk perda untuk kalau bisa ajarkan anak-anak di sekolah-sekolah tuh. Oh pernah didorong kan untuk masuk dalam perda? Pernah. Tapi belum masuk? Belum. Alasannya waktu itu kenapa? Itu tidak tahu ya. Sampai sekarang kami tidak monitor ke bagian yang di situnya. Kami cuma kasih masukan, habis itu ada teman-teman yang kerja tuh. Tim yang kerja itu, tapi perkembangannya sampai di mana mungkin kandas di tadi itu. Di bagian kurikulumnya itu yang belum beres atau ini tidak tahu. Halo guys, jumpa lagi di podcast Metro Baliem. Kali ini saya akan podcast dengan seniman dan budayawan dari Wamena. Kita akan bahas 46 bahasa dan juga 46 suku dari Papua Pegunungan. Di mana kita akan bahas tentang buku yang telah dibuat oleh Kakak Tabenat Witen Kolago. Dan kali ini saya akan bersama Kakak Boni Lani, seniman dan budayawan dari Wamena. Selamat datang Kakak. Selamat sore. Terima kasih lagi Kakak sudah mau menyempatkan diri untuk kita bahas 46 bahasa ibu dari Papua Pegunungan dan juga 46 suku. Terima kasih lagi Kakak. Kita pegang tangan dulu. Terima kasih lagi sudah mau hadir di podcast Metro Baliem. Jadi begini Kakak. Kakak ini kan selaku seniman dan juga budayawan. Sebelum kita bicara untuk 46 suku yang telah dibuat oleh Kakak Witen, akhirnya menjadi sebuah buku yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sampai akhirnya telah dibawa sampai ke PBB. Berarti ini adalah sebuah apresiasi yang sangat besar sekali. Sebelum kita bicara 46, kita bicara dulu untuk bahasa Lani dulu, Kakak. Dan juga bahasa Dani di Wamena. Untuk Kakak sendiri selaku seniman dan juga budayawan, bagaimana Kakak lihat perkembangan bahasa ibu khusus di tempat ini? Oke, terima kasih. Kalau dari saya, pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, apa yang selama ini kami harapkan untuk mempertahankan bahasa ibu, selama ini kami perjuangkan lewat beberapa organisasi atau teman-teman dari LSM, akhirnya salah satu ini sudah terjawab. Maksudnya dari teman Witen Kolago ini sudah membuat kamus bahasa daerah. Dan ini suatu apresiasi yang luar biasa bagi saya pribadi, karena selama ini apa yang kami dorong ini tidak harus dengan kami dorong selama ini itu banyak media yang kami gunakan seperti macam saya dari seniman, berarti kami lewat lagu-lagu daerah. Ada lagu daerah untuk mempromosikan bahasa ibu. Bahasa ibu ini kami mempertahankan itu dengan lagu-lagu daerah. Mulai dari ini sudah kita 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini kami angkat lewat lagu-lagu daerah seperti itu. Dan tadi saya bilang apresiasi itu kepada teman Witen dengan Kakak Witen Kolago. Ya, dia dengan kawan-kawan bisa buat kamus seperti ini. Seperti itu.
Kalau untuk kakak lihat sendiri perkembangan, kita terlepas dari mempromosikan bahasa ibu lewat lagu. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, kita punya adik-adik, saudara-saudara untuk menggunakan bahasa ibu ini, apakah sejauh kakak lihat sudah menggunakan bahasa ibu secara baik dengan benar? Benar. Kalau untuk bahasa ibu nih, mungkin saya generasi terakhir yang saya gunakan bahasa ibu. Ini menurut saya ya, karena saya amati selama ini, contoh saya pribadi, saya ini punya anak-anak ini belum tentu mereka bisa tahu bahasa daerah, karena saya sendiri orang Wamena asli, terus istri saya ini dia orang bapaknya orang Wamena, mamanya orang Ilaga Puncak, terus besarnya di kota. Wamena Ilaga berarti beda. Itu sudah beda bahasa, ada bahasa Lani, ada bahasa Wamena kan. Terus ini ibu istri saya ini kan besarnya di kota. Sementara dia tidak tahu bahasa daerah kan. Terus dalam percakapan kami sehari-hari, bahasa yang kami gunakan tuh bahasa Indonesia. Sudah tidak menggunakan bahasa ibu? Sudah tidak menggunakan bahasa ibu. Ini yang biasanya saya takutnya ini menular di anak-anak saya. Anak-anak saya ini kan sampai saat ini mereka susah ini menggunakan ini bahasa daerah. Tapi syukurnya saya itu masih, saya dengan anak-anak ini tinggal di kampung. Jadi sudah mereka karena pergaulan sekitar teman-temannya di kampung, jadi banyak menggunakan bahasa daerah. Jadi macam ke sekolah, ada anak putri saya ini kan sekolahnya di kampung, jadi mereka pulang balik ke sekolah itu sudah mereka belajarnya itu langsung secara otomatis mereka ucapkan bahasa daerah. Mereka belajarnya dari luar, tidak belajar dari rumah, karena bukan dari rumah. Ya, karena itu di rumah tadi itu, karena bahasa dari ibu ini tidak tahu bahasa daerah, terus saya tahu bahasa daerah, makanya tidak pernah sinkron kan. Makanya kami harus biasakan bahasa Indonesia, anak-anak ini yang jadi korban ini. Ini mungkin terakhir di generasi saya. Tapi selama berinteraksi dengan anak-anak di rumah ini, dari kakak dengan mereka sering tidak untuk menyapa sepatah dua kata begitu, beberapa kalimat kepada mereka menggunakan bahasa ibu ini? Itu kalau untuk kakak sendiri itu biasa kakak gunakan pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Iya. Karena gitu kekhawatiran yang tadi itu. Mereka bisa, anak-anak itu mereka mengerti. Ini bahasa dari Wamena atau bahasa Wamena? Tapi kalau dari mamanya biasa pakai bahasa Wamena atau dari bahasa Ilaga? Bahasa mamanya kan dia kurang tahu bahasa juga. Maksudnya tidak bisa bahasa Ilaga, kurang tahu bahasa Wamena begitu. Dia kan lahir dari peranakan, tapi tinggalnya dia juga di kota, dasarnya di kota. Jadi kan ini kan susah bahasanya. Kalau maksudnya kalau macam kakak besarnya kan di kampung di Wamena, jadi bisa tahu bahasa daerah. Makanya saya biasakan terus dengan anak-anak itu saya biasakan belajar bahasa daerah. Berarti itu bicara salah satu bahasa daerah. Ketakutan kakak. Betul. Bagaimana nanti ketika memang sudah tidak dikasih tahu atau tidak belajar lagi, betul, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana cara berbahasa ibu yang baik dan benar. Benar sekali. Ini kekhawatiran saya. Ini saya ada di sekitar Wamena, masih di kabupaten ini. Belum yang mungkin saya punya teman-teman yang di luar, orang asli Papua Pegunungan, orang Wamena, tapi yang tinggalnya macam di Jayapura atau di Biak atau di Jawa sana, yang apalagi yang sudah kawin silang lah. Iya. Maksudnya tidak sama-sama kita sesama suku kan. Iya. Kalau sudah kawin silang itu kan berarti otomatis bahasanya kita ini sudah berbeda ini. Otomatis anak-anak keturunan kita itu nanti mereka akan tidak tahu bahasa. Ini fakta. Barang ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan lagi ke depan itu jangan sampai nanti anak-anak kita ditanya, kamu dari mana? Kita dari Wamena. Wamena faham apa? Ini contoh anak saya nanti bilang, saya punya nama ini, saya punya faham Lani. Oh Lani orang mana? Orang Wamena. Bisa pakai bahasa daerah, nanti kita punya anak Donggar. Kepala tidak bisa bahasa. Ini yang saya takut. Itu paling ditakutkan. Ini yang saya khawatirkan sekarang. Makanya saya biasakan anak-anak itu harus pakai bahasa daerah. Kadang itu saya pura-pura tidak dengar. Maka aduh bapak minta jajan ke apa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia saya pura-pura tidak dengar. Maka tahu ini harus pakai bahasa daerah. Aduh bapak Eka kau teman sekolah lu nanti pakai bahasa daerah. Oh nah, mari ada uang sini gitu. Jadi saya sengaja pancing mereka rangsang supaya mereka harus pakai bahasa daerah. Gitu. Biasakan mereka untuk menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah. Tadi kakak ada singgung, kakak bilang kakak punya istri berdarah dari Ilaga juga. Iya.
Kakak sendiri paham juga bahasa Ilaga? Saya itu kalau bahasa Ilaga itu bahasa Lani. Bahasa Lani mulai dari piramid, dari Lani Jaya ini dia lari sampai ke sana tuh hampir semua bahasa Lani. Bahasa Lani, tapi saya bisa. Saya juga itu kan bukan bahasanya kita, tapi bisa dengar sedikit-sedikit. Ucapkannya ini juga kurang begitu fasih begitu. Tapi kalau biasa sering kami menyanyi lagu-lagu bahasa daerah itu, menyanyi bahasa Lani, bahasa dari Yaukimo, di mana kami biasa menyanyi. Tapi untuk bicaranya ini kami belum, bagi saya sendiri belum lincah betul. Iya. 46 suku dan 46 bahasa. Itu sangat besar sekali, Kakak. Sangat besar. Dengan di Papua Pegunungan sendiri, dengan apakah ini memang ada untuk bahasa-bahasanya sendiri sama atau berbeda-beda untuk setiap? Berbeda-beda. Nah, coba mungkin Kakak bisa jelaskan. Satu contoh begini, kami di Wamena Lembah ini saja, kami di Lembah Balim ini saja, ini sudah berbeda nih. Macam kita di Welesi di sebelah ini. Dari Welesi dia turun ke Woma. Woma ini tidak jauh, cuma berapa kilo, 3 atau 4 kilo saja. Ini dia sudah dialeknya dia sudah mulai berubah. Ini sudah berubah ini dialeknya saja. Dari Woma sampai Wesapu sini ini di daerah Woma ini sampai ke sini dia dialeknya sudah berubah. Dari sini dia sudah berubah, dia loncat lagi ke arah Pike, Kurulu sana itu dia dialek lagi sudah berubah lagi. Itu sudah dialeknya saja sudah pengertian sama, tapi dialeknya sudah mulai berubah. Dia sudah mulai putar-putar sedikit. Di sini Nayak, di sini Nalat, pokoknya dia sudah mulai ada dialeknya, dia sudah mulai berubah-berubah sampai ke arah Walak di Kolago Dorang ini dia sudah tambah berubah lagi. Piramid di sebelah itu dia sudah bahasanya sudah lain. Walak bahasanya sudah lain. Apalagi itu Lani lagi sudah lain lagi. Jadi dia berubah-ubah dia punya bahasanya. Jadi macam saya bisa mengerti, saya bisa pakai bahasa mereka dari Asolokobal, dari Kurima, Asolokobal, Maima, di sini sampai Welesi, Napua, ini kita bahasa hampir sama, mirip. Tapi dia sudah mulai turun ke Lembah sini, dia sudah mulai berubah. Perubahan ini kami bisa lihat, kita bisa dengar, bisa mengerti, tapi mau ejanya nanti kita eja macam ada beberapa kalimat yang beda-beda begitu. Jadi kita bicara pakai bahasa, contoh kita dari Welesi bilang apa ya? Lauk tidak, tapi ada beberapa bahasa yang macam berbeda dengan bahasa kita begitu. Mulai dari Lembah ini dia sudah mulai pengertiannya ada sudah mulai lain-lain gitu. Apalagi sampai ke bahasa Lani, piramid. Tadi saya bilang Mambramu Tengah, di sana itu sudah lain. Apalagi Jalimo. Jalimo kalau di depan sini di bagian Wadangku, terus Wadangku ke sebelahnya di Abenaho sini ini hampir ada bahasa Lembah yang ikut. Tapi kalau sudah ke sana itu sudah masuk di bahasa Jali lagi. Berarti sudah berbeda. Sudah berbeda lagi. Makanya tadi bilang berapa tadi 46 bahasa itu betul sekali. Itu memang beda-beda. Sampai akhirnya Kakak Witen Kolago akhirnya buat buku. Ya, betul. Memang ini sangat berat sekali Kakak untuk menyelamatkan bahasa daerah di Papua Pegunungan ya. Sangat berat, sangat. Saya sendiri itu bikin dalam bentuk film untuk menyelamatkan ini. Sudah pernah bikin dalam bentuk film advokasi untuk untuk mempertahankan jati diri kita ini. Itu caranya seperti apa ya? Itu tahun berapa begitu? Saya buat 2023 kemarin. Saya bikin film itu saya ikutkan di festival film dokumenter di Biak kemarin. Nah, sempat dapat juara juga karena itu salah satu yang saya buat film itu untuk cara-cara kita untuk mempertahankan ini tuh bahasa daerah kita gitu. Itu alur ceritanya tentang apa begitu? Tentang bagaimana caranya mempertahankan jati diri bahasa sebagai jati diri gitu. Khusus untuk di Wamena. Iya, di Wamena. Ya. Narasumbernya itu orang-orang yang ada di sekitar Wamena sini yang saya wawancara terus bikin film seperti itu. Saya coba ambil menukar posisi. Semisalnya siap. Kakak ada di posisinya Kakak Witen Kolago yang meriset 46
bahasa dari 46 suku. Ya. Menurut kakak itu bisa tidak untuk meriset itu? Dan itu butuh waktu berapa lama kira-kira itu? Saya pikir kalau riset dengan ini itu butuh ketekunan. Ketekunan karena tadi saya bilang itu bahasa kita saja sudah beda dialog ini. Iya. Tadi yang saya lihat itu kamus bahasa Lani. Bahasa Lani itu sudah beda dengan kita punya bahasa. Ada beberapa bahasa yang mirip sama, itu macam wam, babi itu sama. Iya. Kita di sini dari atas sampai ke bawah sana semua sama. Wam terus an saya, macam saya. Macam kita di sini hat, di atas itu sudah kar. Hat. Yo. Itu apa itu? Hat itu kamu gitu. Kamu berarti kami di sini kamu, di sana sudah kar. Dia sudah beda lagi ke sana, ke belakang sana dia sudah ada kalimat yang sudah di ini begitu. Jadi kalau seperti tadi itu dia harus bergabungkan dengan beberapa teman-teman sekitar 46 orang untuk riset sama-sama bisa. Jadi macam tadi saya bilang itu. Dari ada orang bagaimana macam ayo. Berarti ada perwakilan dari setiap suku. Perwakilan dari setiap suku yang kerja sama-sama begitu mungkin pasti bisa. Berarti kalau perwakilan dari setiap suku harus mengambil dari kepala suku yang mengerti dan paham tentang. Ya betul. Yang mengerti dan paham tentang bahasa. Saya sendiri juga masih menggunakan bahasa pasaran. Belum yang bahasa-bahasa yang dalam, bahasa ilmiah kita yang asli dalam juga itu belum. Bahasa pasaran ini seperti apa? Maksudnya bahasa-bahasa biasa saja, yang bahasa inilah, bahasa yang bahasa sehari-hari. Nah itu. Dialeknya aja gitu yang digunakan. Betul. Ya. Belum menggunakan bahasa ibu. Betul. Tapi kalau untuk misalnya kalau keluar ketemu sama teman atau kerabat di luar Wamena, misalnya ketemu di Jayapura atau di mana, masih menggunakan bahasa daerah juga. Kalau sesama saya, contoh saya kan dari Welesi tadi. Saya ketemu dengan anak-anak dari Asotipo atau dari Maima atau Popogoba atau pokoknya kita di lereng-lereng gunung ini sampai di sebelah, kita bisa pakai bahasa daerah. Tapi kalau sudah geser ke atas tidak bisa, nanti tidak nyambung. Iya. Tapi kalau untuk ketemu di luar, kalau macam ketemu di luar Wamena bisa. Misalnya kalau di Jayapura pas ketemu sesama teman di Wamena begitu, pada saat di Jayapura tetap menggunakan bahasa daerah juga. Iya, tetap. Bisa, itu tetap. Yang penting terkonek, maksudnya terkonek antara kita dan mereka. Saya bicara dia bisa mengerti, dia bisa mengerti begitu. Iya, saling mengerti. Iya, saling mengerti, dia masuk begitu. Kalau saya bicara macam saya pakai bahasa daerah, saya bicara sama orang piramid, nanti dia tidak nyambung. Oh iya, tidak konek. Masa tanya lain, nanti jawab lain gitu kan, rasanya kan beda. Kakak Bonilani nih sebagai seorang seniman dan juga budayawan, bagaimana untuk menyelamatkan bahasa ibu atau bahasa daerah ini untuk tetap ada, untuk tetap dipakai oleh generasi terus menerus agar tidak hilang gitu. Itu bagaimana kakak? Kalau untuk itu tuh banyak cara yang harus kita bisa gunakan. Media-media yang harus banyak kita gunakan, termasuk macam tadi kamus. Tadi saya ikuti dialog itu ada yang usulkan untuk harus ajarkan di sekolah-sekolah. Memang ini banyak juga kerinduan dari orang-orang untuk bicarakan hal ini, untuk supaya kenapa di Jawa sana orang bisa belajar, anak-anak bisa belajar bahasa Sunda, kok kami di Wamena tidak bisa, kami di Papua tidak bisa, seperti itu toh. Anak-anak SD ini kan memorinya masih kosong, di beberapa bahasa pun mereka bisa tangkap. Sebenarnya anak kecil-kecil ini, macam kalau kita di Wamena harus anak-anak ini dikasih dikasih ajar untuk bahasa daerah. Kalau khusus di Wamena berarti bahasa Wamena. Jadi anak-anak pokoknya dari Wamena kah, teman-teman dari luar Wamena kah, atau pokoknya teman-teman dari pendatang kah yang belum punya anak-anak sekolah di Wamena, setidaknya tuh mereka harus tahu bahasa Wamena. Itu dulu. Mungkin belajar di SD saja sampai kelas berapa, selanjutnya itu ya sudah. Nanti sesuai pergaulan mereka mau tambah kembangkan atau tidak apa-apa. Tapi kalau itu harus diwajibkan gitu.
Tapi itu tadi saya ikut di perkembangan pembicaraan tadi di sana, kayaknya juga agak rumit juga. Agak rumitnya kenapa? Harus disiapkan dia punya ininya baik. Ya, kurikulumnya ini harus disiapkan baik dulu baru bisa masuk ke sana. Cara yang paling gampang saat itu kembali ke orang tua ini saja. Ke orang tua. Ke orang tua saja. Orang tua kalau masih bisa bahasa daerah lebih bagus mulai dari sekarang hari ini harus kasih turun ke anak-anak. Ini yang penting. Karena contoh, saya tadi bilang tuh mereka mau ajarkan di sekolah. Sekarang nih di rumah kita pakai bahasa Indonesia, nanti di jalan dorong main dengan teman-teman di luar nanti pakai bahasa Indonesia. Habis itu mereka pergi ke sekolah lagi bahasa Indonesia, baru tidak ada waktu untuk mereka serap bahasa daerah. Makanya harus anak-anak ini diarahkan mulai sekarang dari, kalau memang kita mau ingin selamatkan bahasa daerah, berarti dari sekarang kita harus ajar kita anak-anak dulu. Yang bisa sedikit sepangkal juga tidak apa-apa, yang penting mereka bisa paham bahasa-bahasa sehari-hari. Woi, kau pergi makan, perunalan, lan, lu, macam begitu. Yang bahasa sehari-hari saja diajarkan dulu, itu supaya anak-anak itu setidaknya ada dasar. Kalau sudah ada dasar, mereka akan ingin mau belajar lebih banyak, itu nanti akan ada. Tapi kalau tidak ada dasar sama sekali, mereka mau pakai dasar apa baru mau pergi keluar belajar. Tapi dari deklarasi 46 bahasa dan juga 46 ini, memang ada rencana untuk dikasih masuk di dalam pendidikan? Betul, ada. Ada rencana begitu. Dan ini rencana ini kami sudah bahas di beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini. Di Kabupaten Jayapura pernah kita bicara, terus sampai di Provinsi Papua juga, waktu itu kita turun di temu kita budayawan terus seniman di seluruh Provinsi Papua Pegunungan. Dari Dewan Kesenian juga pernah bikin kegiatan juga sama seperti ini. Sudah banyak rekomendasi-rekomendasi yang kita buat untuk segera dorong dalam bentuk perda untuk kalau bisa ajarkan anak-anak di sekolah-sekolah tuh. Oh, pernah didorongkan untuk masuk dalam perda? Pernah. Tapi belum masuk? Belum. Alasannya waktu itu kenapa? Itu tidak tahu ya. Sampai sekarang kami tidak monitor ke bagian yang di situnya. Kami cuma kasih masukan, habis itu ada teman-teman yang kerja tuh. Tim yang kerja itu, tapi perkembangannya sampai di mana mungkin kandas di tadi itu. Di bagian kurikulumnya itu yang belum beres atau ini tidak tahu. Saya sudah pernah ke kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura sudah sempat diskusi. Waktu itu saya pas ada buat film ini, jadi ada diskusi tentang bahasa dan di situ tuh sempat juga Bapak sampaikan bahwa kami ada lagi cetak buku untuk nanti bagikan ke sekolah-sekolah dan nanti mau diajarkan ke ini seperti itu. Tapi ya tidak tahu perkembangan sampai saat ini. Cetak buku nanti dibagikan ke sekolah-sekolah untuk mereka belajar. Ya. Tapi nanti ajarkan nih guru yang mengerti bahasa juga berarti. Iya, seperti itu. Okay. Berarti ini adalah program yang memang akan dibuat. Berarti tahun 2024 ini rencananya tahun ini atau? Iya, rencana kemarin tahun ini sudah. Rencana tahun ini. Filmnya kan saya buat tahun 2023, jadi 2024 ini rencana mau mulai terapkan itu, kurikulum itu, bahasa daerah. Tapi saya lihat sampai sekarang masih belum, tidak tahu ini terkendala di bagian mana, mungkin dari pihak pemerintah yang bisa jelaskan. Oh, berarti memang ini dari pihak pemerintah mungkin. Ya, memang. Yang harus fokus bagaimana mengangkat 46 bahasa ini. Betul. Khususnya juga untuk salah satunya dari Wamena juga masuk dari 46 bahasa ini. Betul. Itu harapan dari kakak juga. Betul. Kan memang selama ini memang tidak ada sama sekali. Memang tidak ada. Kalau kita gantung saja masalah ini, kita gantung saja ke pemerintah. Tinggal sudah nanti pemerintah yang kerja itu tidak bisa. Jadi saya lihat ini sangat berat. Jadi harus berbagai pihak ini, terus macam buat kurikulum, terus yang lain-lain itu semua harus ada teman-teman macam ini. Ada kolaborasi orang bikin ini, serahkan teman-teman yang ada tim atau tidak LSM atau apa yang memang fokus kerja di bagian situ boleh. Oke. Ini kan kita bicara masalah pemerintah. Betul. Berarti kita bicara masalah pendidikan formal. Betul. Pernah tidak kakak dengan beberapa orang mendiskusikan buat sekolah informal untuk fokus bahasa ibu atau bahasa daerah? Itu kalau di sini belum sih, tapi kalau di Jayapura kemarin kita bicara tentang kebudayaan Papua itu sempat. Ada teman-teman yang sudah jalan. Oh, sudah ada jalan. Iyo, sekolah informal ya, khusus betul untuk bahasa ibu. Ya,
di kabupaten di kota Jayapura ada, terus di Merauke, terus di Sorong ada. Itu sekolah di Sorong itu bahasa dari sini juga? Bukan, dorang punya bahasa. Sekolah itu khusus untuk bahasa dan kebudayaan mereka di situ gitu. Jadi anak-anak itu sekolah di situ menggunakan bahasa daerah semua. Mereka ajarkan tentang kebudayaan asli di situ. Anak-anak itu sekolahnya di bagian situ saja gitu. Sekolah informal ini dari mana? Dari yayasan kah, komunitas kah, atau dari organisasi, atau seperti apa yang mereka bergerak untuk bagaimana mengangkat? Saya cek kemarin itu mereka dari yayasan. Dari yayasan, tapi mereka terdaftar secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sana. Jadi dia punya statusnya itu sama dengan SD yang ada di ini. Iya, sama seperti sekolah formal umum. Sekolah formal. Jadi SD, SMP sampai SMA itu orang ada bikin. Dan saya harap juga kalau bisa kita di Papua Pegunungan itu kalau memang mau itu harus bikin sekolah yang seperti begitu juga ke depannya tuh. Iya. Tapi mereka di sana memang fokusnya hanya untuk bahasa terus budaya. Oh, sama budaya? Budayanya. Oh ya, itu juga sangat penting kan. Kita bicara masalah bahasa ibu berarti tidak terlepas juga dari budaya. Pas tariannya mereka di situ seperti apa, terus macam belum belajar anyaman-anyaman, apa semua yang pokoknya terkait dengan budayanya mereka dari daerah itu mereka belajar di situ. Ternyata banyak sekali juga anak-anak yang minat sekolah di situ. Ada sempat orang kasih lihat video, slide, orang kasih lihat foto-foto. Kakak disinggung tentang budaya. Kita fokus di Wamena sedikit dulu. Ya. Budaya khusus di Wamena. Bagaimana tentang generasi atau anak-anak muda di Wamena untuk mengenal budaya? Apakah kakak lihat mereka paham tentang mereka punya budaya atau seperti apa? Budaya. Ini kan sudah masuk dengan pergeseran globalisasi, gadget dan segala macam. Betul. Apakah mereka masih paham dengan mereka punya perkembangan ini atau bagaimana? Saya lihat ini semakin lama semakin tergeser. Oh, tergeser juga ya? Betul. Tidak ada barang yang mau menahan itu karena ini perkembangan ini dia menggeser betul-betul juga. Salah satu prihatin juga ya? Sangat prihatin. Contoh saja kita punya lagu-lagu etnik, lagu-lagu daerah dulu orang-orang tua menyanyi lagu-lagu itu kan sampai sekarang ini kami anak-anak muda kami tidak tahu nih, tidak bisa menyanyi. Saya bisa. Saya punya bapak kan mereka masih ada, mama masih ada. Jadi kalau orang menyanyi macam di acara-acara di kampung, acara nikah adat apa lain-lain itu kan mereka menyanyi pakai bahasa ini kan. Tanpa musik begitu, maksudnya orang menyanyi lagu-lagu etai. Kita di sini biasa bilang etai atau ewe etai. Lagu-lagu itu orang menyanyi. Kita bisa ikut, saya masih bisa ikut, tapi yang anak-anak di belakang saya nih, anak-anak apalagi itu paling tidak bisa sama sekali. Hanya dengar saja. Ini nyanyi artinya apa? Iya, tidak mengerti sama sekali. Apalagi suruh mereka menyanyi lebih tidak bisa. Ini sangat bahaya. Berarti memang harus cepat bagaimana tidak hanya sekolah itu ya formal. Ya betul. Dengan peraturan kurikulum. Betul. Yang tadi kakak bilang didorong dengan perda. Betul. Sekolah informal juga perlu. Betul. Jadi harus belajar juga bagian-bagian budaya itu. Tidak harus bahasa saja. Budaya-budaya tadi itu. Macam saya kan sebagai seniman ini. Iya. Lagu-lagu etnik, lagu-lagu itu tuh harus kita belajar juga. Itu juga harus diajarkan di sekolah-sekolah kalau perlu. Terus kerajinan-kerajinan tangan buat panah atau buat koteka atau buat apa, pokoknya asli yang budaya orang sini punya itu diajarkan juga di sekolah-sekolah seperti itu. Oh iya. Karena kita ajarkan bahasa baru yang lain itu tidak, itu kan sama saja. Kalau anak-anak sekarang disuruh buat panah mereka tahu tidak? Mungkin anak-anak yang sekolah di pinggiran kota ini bisa, tapi anak dalam kota kan tidak bisa. Oh iya. Itu pegang HP boleh? Pegang HP mungkin tahu. Itu lagi tidak tahu. Tidak bisa. Jadi itu satu kerinduan dari deklarasi 46 bahasa ini. Satu kerinduan bagaimana untuk mempromosikan bahasa, budaya. Betul. Biar generasi-generasi ini tidak tergeser dengan globalisasi yang sekarang
mulai berkembang dengan teknologi ya. Betul sekali. Ya. Kalau untuk harapan-harapan kakak sendiri ke depan dengan perkembangan-perkembangan ini bagaimana untuk tetap anak-anak ini untuk fokus mempertahankan mereka punya bahasa dengan budaya-budaya. Kalau untuk harapan saya itu seperti tadi saya bilang, harapannya itu kalau kita suruh anak-anak saja itu kan anak-anak mereka ikuti dari apa yang kita orang tua bicara, kita arahkan itu kan mereka akan ikuti. Ya kembali ke orang tua untuk kalau bisa tuh kita lebih banyak mengajar. Berinteraksi. Iya, berinteraksi lebih banyak ya dengan anak-anak begitu. Iya. Kalau memang anak-anak tidak bisa, kita orang tua tidak bisa. Kalau bisa anak-anak itu liburan gitu tuh titiplah ke kampung-kampung. Kayak orang tuanya mereka atau kayak tete nenek di sana biar mereka hidup di sana itu lebih cepat. Namanya anak-anak jadi sementara main tuh kan bisa cepat ini. Kuasai itu. Kuasai untuk bahasa. Karena memang biasa kalau kita lihat itu dan nenek juga mereka lebih tahu tentang bahasa juga. Betul sekali. Di luar, pokoknya yang pinggiran kota nih masih, yang tadi saya khawatirkan itu kita yang generasi yang sekarang, kita punya anak-anak ini yang bahaya. Apalagi kita kuliah lama di luar, terus sudah kuliah lama di luar, kita sudah tidak tahu bahasa datang, dengan istrinya yang tidak tahu bahasa lagi, sudah genap, sudah gitu. Bukan hanya bahasa saja kakak. Iya betul. Adopsi budaya dari luar lagi, datang ke Wamena lagi, bawa budaya dari luar dengan tiba di Wamena, kan budayanya berbeda. Betul. Nanti orang tua akan bilang, itu bukan budaya dari sini. Betul. Itu yang ditakutkan juga. Memang budaya juga penting, bahasa juga penting. Benar. Oke, terima kasih lagi buat kakak Boni Lani, seniman dan budayawan dari Wamena. Semoga perjuangan untuk bagaimana bahasa dan juga budaya dari 46 suku tetap terjaga, bisa terukir di Perda. Kita harap bisa terukir di Perda. Terima kasih. Satu saja ini. Ini saya punya, ini kemarin itu saya menang juara satu film tentang budaya. Mungkin ada ikuti di media sosial, di Piala Citra. Itu film tentang WCC. Musik WCC yang sekarang dong ada rame-rame, ada pakai goyang-goyang ini. Itu kan kita punya identitas. Kita orang gunung punya identitas ini, musik-musik itu. Itu bukan yang musik yang sementara kan anak-anak buat sudah mulai pakai HP, FL semua atau musik aslinya kan ada di masyarakat ini. Dari bawah identitas ini diangkat sampai diproduksi, dikelola dengan instrumen yang lain-lain modern semua, akhirnya jadi musik ini. Saya bikin film ini, saya cerita tentang latar belakang itu semua. Ternyata saya ikut lomba di festival nasional begini, dapat juara. Dapat Piala Citra kemarin di Jogja. Dan satu penghargaan luar biasa. Dan saya mau itu, saya ke sana, ke Jogja tuh di beberapa tempat festival tuh kita sempat ini diskusi begini sudah, mereka tanya banyak tentang ini bisnis ini asalnya dari mana, prosesnya seperti apa. Ya, saya kasih keterangan di sana. Jadi saya mau harga musik ini identitas kita orang Papua Pegunungan, bukan Papua semuanya, tapi kita khusus orang Pegunungan. Jadi musik ini dipatenkan sebagai hak cipta kita begitu. Kita orang Papua Pegunungan begitu. Kan musik ini bukan kita pakai sekarang di sini saja. Ini bukan pegunungan saja. Ini sampai di luar Papua Pegunungan, di luar Papua, bahkan musik ini dia sudah beredar sampai di Jerman, di Eropa, di wilayah Eropa ini. Orang goyang di bar-bar pakai musik di sini. Takut kekhawatiran saya itu jangan sampai musik ini mereka klaim bahwa itu mereka punya identitas, mereka punya. Makanya saya cepat-cepat bikin dalam bentuk film, dokumentasikan dia, bahwa saya mau sampaikan ke orang di luar bahwa ini bukan mereka punya, ini kita punya begitu. Harga diri, jati diri kita begitu. Ya, musik ini yang saya perjuangkan juga. Teman-teman sudah putar film kemarin di wilayah Arab sampai Eropa dulu sudah jalan sosialisasikan film ini. Film tentang bisnis ini, identitas kita orang gunung punya ini seperti ini sudah sampaikan. Jadi ke depan maunya saya tuh mau daftar ke WHO seperti ini tuh, macam situs masuk dalam situs budaya begitu. UNESCO. Jadi macam musik reggae ini kan itu bukan kita orang Papua punya. Musik reggae ini kan orang Afrika punya.
Tapi karena kita sesama ras, kita sesama ini, jadi kita suka lagu reggae, kita biasa menyanyi ini kan. Terus ada lagu dangdut. Lagu dangdut ini kan asalnya itu dari orang Arab kan, lagu kasidah punya di ini sampai ke sini. Terus ada musik keroncong, ada musik-musik lain kan. Deretan musik-musik lain ini kalau bisa di sini dia masuk juga di situ gitu. Maksudnya Adi paham tuh. Iya. Saya patenkan barang itu di situ bahwa dari semua genre musik ini ada musik di sini. Ini kita orang pegunungan punya seperti itu yang kakak ada perjuangkan. Lagi perjuangkan. Iya. Seperti itu. Dia yang memang memperjuangkan harga diri Papua Pegunungan. Ya. Musik, bahasa, dan juga budaya. Betul. Sudah. Oke. Tetap semangat kakak, kita tunggu karya-karya yang luar biasa. Semoga kakak punya karya akan terus menjadi karya yang luar biasa. Kita tunggu karya lagi. Ya. Tetap berjuang kakak untuk generasi-generasi berikutnya. Wow. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.